Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Jika Anda tadi bertanya, kalau Islam ini rapi kan? Sebab iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Jangan buka baju, masa mau bahas Muhammad buka baju. Iya, tapi ada satu pertanyaan saya, Edis. Ketika membacakan Yeskiel, susunya di jama-jama itu apakah mau begini juga? Nah, datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah asli begitu? Kan kita suci kan? Sebentar, saya putarkan dulu. Datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah perlu buat begini, susunya di jama-jama? Baik, kan kita dengarkan ya. Orang Islam itu harus kita kasih dulu dia kesempatan. Kita kasih dia kesempatan bicara. Sudah? Jadi kalau dibacakan Yeskiel itu susunya di jama-jama, begini. Apalagi kalau yang perempuannya mengatakan susunya di jama-jama. Sudah? Bagaimana itu ayat-ayat suci Bible? Sudah. Apakah pantas itu dikatakan kitab suci? Sudah belum? Apalagi zakarnya seperti zakar kuda. Mau tunjukkan juga zakarnya. Sudah. Nggak apa-apa kalau mau nunjukkan memang tabiat kalian kan seperti itu. Menakut seperti tidak seperti kau si Mikana. Mikana itu berani ditanya. Kalau kau tidak berani, kau penakut. Kata siapa tidak berani, saudara? Kata aku, kau takut. Kau hanya tahu termasuk orang-orang yang nekat. Orang menjawab, kau ngeles. Sudah? Kau penakut. Jadi coba kau baca dulu Yeskielmu tuh. Sudah. Datanglah firman Tuhan. Surat berapa? Di jama-jama. Kitab apa? Sampai zakar kuda itu kau baca. Kitab Ayo, apa? Ayat berapa biar saya baca? Kitab apa? Yeskiel, cari saja ayat persendaran itu. Saya suruh nyari. Nah, baca. Susunya di jama-jama Yeskiel 21. Siapa itu? Yang di jama-jama itunya siapa? Iya, kau baca itu kitab bukan? Kita bersundar. Buka bajumu, tunjukkan tetekmu juga. Kalau yang perempuan begini. Susunya di jama-jama. Susu siapa di jama-jama itu? Sudah? Tadi kau katakan orang Islam kalau naik tidak pakai baju lah. Ini kitab sucinya. Oke, kalau kau baca Yeskielmu tuh. Ulang lagi. Ulang. Udah belum? Baca bisa Yeskielmu tuh. Katanya saya susunya di jama-jama. Sudah bisa saya jawab? Jangan pura-pura tidak tahu. Yeskielmu itu 2. Sudah bisakah saya menjawab? Sudah bisakah saya menjawab? Baca itu Yeskielmu tuh. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Susunya. Siapa punya susu di jama-jama itu? Israel. Itu berbicara mengenai bangsa Israel. Ada nama Israel di situ. Ada nama Israel di situ. Apakah ada nama Israel? Kau memang. Itu adalah bangsa Israel. Saya sudah bisa menjawab belum? Sudah bisa saya bicara dan menjawab? Menjawab. Baik, kalau saya bicara Anda diam ya. Kau tunjukkan tetekmu. Kalau saya bicara Anda bisa diam? Begini. Kalau saya bicara Anda bisa diam? Jama-jama. Putingnya di sini. Saya jawabnya kamu di bawah. Kamu di bawah saya jawab. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman, mereka itu kan sudah saya bilang, kepalanya sering dibenturin ke aspal. Dibenturin ke ubin. Akibatnya, ya mohon maaf ini kecil. Jadi kecil. Kecil, segini. Jadi kalau dibaca ayat itu dari A sampai Z, itu bukan berbicara mengenai perempuan sungguhan, tidak. Itu berbicara bagaimana kelakuan bangsa Israel itu seperti wanita yang pesuntit. Saya kalau ngomong nanti di band sama tok-tok. Seperti itu. Baca dari atas. Begitulah kelakuan bangsa Israel. Dia bersuntit ke Mesir. Ya. Seperti seorang wanita, seolah-olah seperti seorang wanita yang menjual tubuhnya kepada orang lain. Ya, seperti itulah bangsa Israel. Dia berlaku busuk dengan cara
menjual dirinya kepada orang Mesir. Makanya baca dari A sampai Z. Bagaimana berbuat seperti itu, mereka berzina di Mesir dengan cara seperti yang dituliskan di dalam Bible itu. Baca dong, baca. Ya. Itu bukan perempuan sungguhan. Israel, bangsa Israel itu diibaratkan seperti seorang perempuan dan Tuhan adalah suaminya. Mereka yang seharusnya pergi kepada suaminya, meminta pertolongan kepada suaminya, tetapi mereka tidak datang kepada suaminya. Tetapi mereka malah pergi kepada berhala-berhala orang Mesir. Mereka pergi kepada orang-orang Mesir. Mereka berlaku seperti itu di Mesir dengan cara meminta kepada batu-batu, termasuk batu nggak tahu warna hitam, merah, jambu, nggak tahu. Seperti itu. Makanya kelakuan mereka diumpamakan seperti perempuan yang seperti itu. Makanya kau baca dong. Kalau ini beda, kalau ini perempuan sungguhan. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar saudara? Baik, kita bacakan. Apakah ini perempuan sungguhan? Mari kita putarkan. Saya putarkan ya. Nih, sebentar, saya putarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2? Ya, baik. Ini di bait pertama dia berbicara mengenai bahwa anak yang boleh disusui itu umur 2 tahun. Tapi pernahkah Muhammad menyuruh perempuan dewasa menyusui laki-laki dewasa? Kita dengarkan. 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Ya, Anda baca sendiri. Soalnya banyak orang Islam awam di sini nggak tahu. Ada satu hadis, tolong rekam. Kalau kau nggak percaya hadis ini boleh nanti kau adukan ke Mabes Polri kalau kau nggak percaya hadis ini. Ada sebuah hadis, ada seseorang namanya istrinya Abu Hudzaifah, ya. Istri dari Abu Hudzaifah ini datang kepada Muhammad, mengadu kepada Muhammad, bilang begini, wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku ada sesuatu. Maksudnya raut cemburu. Cemburu dia. Karena apa? Karena perkara Salim yang sering keluar masuk rumah. Padahal Salim itu adalah budaknya. Ya, padahal Salim itu sudah seperti anak angkat sendiri. Apa kata Rasulullah? Susuilah dia. Susui si Salim itu. Lalu apa kata istri Abu Hudzaifah? Wahai Rasulullah, bagaimana saya menyusui dia? Dia sudah dewasa. Lalu di dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad tersenyum, dia tertawa sambil berkata, saya tahu dia sudah dewasa. Lalu setelah dijelaskan, setelah dilakukan itu, besoknya dia datang lagi kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, sekarang sudah hilang muka cemburu di wajah suamiku Abu Hudzaifah. Itu kau tanya, coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Ayo, naik kau kemari jelaskan itu. Tapi kau mau mengalihkan topik, temanya bukan itu hari ini. Gimana kau itu? Nanti dibilang mengada-ngada nanti saya. Nanti dibilang saya mengada-ngada ini masalah ini. Coba ya. Nih. Lihat nih ya. Kita dengarkan dulu.
parents everywhere. It's called Mint Kids. Nih. Ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inni ara, sesungguhnya aku melihat bi wajhi Abi Khuzaifah, wajah dari Abi Khuzaifah. Siapa Abi Khuzaifah? Suami dari Sahlah binti Suhail. Nah, nama perempuan itu Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail itu datang kepada Muhammad. Dukhuli Salim, ya. Karena keluar masuknya Salim, ya. Wa huwa halifuhu, sedangkan dia adalah pelayannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda atau berkata, ardihi, maka susuilah dia. Qala, kemudian Sahlah berkata, wa kaifa ardiuhu, bagaimana aku akan menyusuinya, wa huwa rajulun kabir, sedangkan dia sudah laki dewasa. Tuh, jelas Muhammad menyuruh Sahlah binti Suhail, istrinya Abu Huzaifah, menyusui Salim yang sudah dewasa. Kau jelaskan dulu itu. Jangan kau bahas mereka menjamah-jamah kegadisannya. Kau nggak tahu ayat itu. Itu berbicara tentang Mesir, bukan berbicara tentang perempuan sungguhan. Kau baca dari awal sampai akhir. Oke. Kita kasih naik lagi, tapi sebentar ya. Sebelum kita kasih naik lagi, teman-teman, kita iklan lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, ya teman-teman ya, yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-temannya, sekali lagi teman-teman yang ingin berkolekte, punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa support di sini, kolektor rumah apologet. Tangkap layarnya teman-teman. Silakan tangkap layarnya. Ya, kepada teman-teman mungkin banyak di antara kalian yang nonton mungkin sambil nyapu, sambil masak. Jadi kalian tidak bisa melihat layar ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tolong lihat layar sebentar, screenshot ya, screenshot. Ya, silakan teman-teman screenshot supaya nanti teman-teman kalau ada berkat berlebih teman-teman bisa support ya kolekte rumah pendirian apologet. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya, kita punya harapan kita ada rumah apologet ya teman-teman ya. Supaya kita itu bisa memproduksi karya-karya dengan tenang seperti itu. Ya, kalau belum berdiri rumah apologet kan kita masih was-was dan bahantui seperti itu ya. Kita masih ya pikiran kita belum tenang lah, seperti itu intinya teman-teman. Oke. Kita kasih naik, ada Rizal Motor. Dia sudah lama nunggu di bawah dia. Rizal Motor lagi. Ya, silakan Rizal Motor. Macet lagi. Ya, boleh inbox kalau teman-teman yang nggak sempat nangkap layarnya, support inbox. Teman-teman, jangan lupa follow akun ini ya, karena akun ini yang asli. Karena banyak akun-akun Edis TV yang palsu. Jadi kalau teman-teman cari Edis TV nanti akan muncul banyak sekali akun-akun. Ya. Dan yang dua itu, yang asli itu cuma 2. Teman-teman ya, yang asli cuma 2. Makanya follow ya, follow. Nah, ciri-cirinya kalau asli itu teman-teman lihat followersnya dan video-videonya. Followers di akun satunya itu followersnya hampir 100.000, yang ini 30.000. Kalau akun-akun yang palsu itu followersnya kecil, di bawah 10.000. Ya, seperti itu. Tapi itu pun akun-akun yang seperti saya itu belum tentu maksudnya itu tidak baik, belum tentu seperti itu. Mereka mungkin karena suka begitu ya, jadi mereka ingin mengupload begitu. Bukan dengan maksud apa, cuman biar Anda tidak salah komunikasi dengan Edis TV yang asli. Ya. Oke, kita kasih naik, ada bom. Ini bom mana tuh bom itu? Ya, silakan bom. Bom. Halo.
Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Enggak pakai baju lagi. Kok banyak dari kalian ini nggak pakai baju, gimana? Apa masalahnya? Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Sabar. Iya, silakan. Kameramu mana? Ini ya. Nah, tadi bilang nggak pakai baju, sekarang pakai baju. Nah, sekarang kan sudah pakai baju. Iya, Bom gimana? Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Sudah. Bom tapi kok kurus? Aduh. Aslinya kan begini. Nggak, saya heran kalian itu nggak ada yang bener. Foto profil nggak bener, nama nggak bener. Merah kalian ini nggak ada yang bener. Alasannya nggak benar bagaimana? Ya, Anda bilang nama Alasannya Bom, nggak benar apa? tapi badan kurus. Nama asli aja bukan Bom pasti. Saya mau nak. Terus Iya, mau silakan. ganti apa namanya kalau bukan Bom? Iyalah, silakanlah. Jangan ke situ lagi. Kita ke tema aja. Kembali ke tema nih. Ke tema. Temanya adalah. Selesaikan dulu. Ah, apa? Temanya adalah mustahil kamu percaya Al-Quran. Percaya Al-Quran. Ya oke. Apakah Anda Muslim? Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? Enggak, itu kan judulmu. Kamu kan bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Iya, makanya saya bilang kenapa? Kenapa kamu tidak mempercayai Al-Quran? Karena Al-Quran berkata bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Apa saya pernah bilang saya nggak percaya Al-Quran? Oh, jadi kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya dong. Percaya. Coba jelaskan apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Fungsi sunat? Di Al-Quran di ayat mana itu fungsi sunat? Ya kan kamu tugasmu katanya menjelaskan segala sesuatu. Sekarang tiba-tiba kamu nggak percaya. Kamu kan tanya apa fungsi sunat di dalam Al-Quran? Ya, ayat mana? Kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Konteks dia sebagai Al-Quran. Oke, coba jelaskan menurut kitab Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu, yang kamu percaya menjelaskan segala sesuatu itu. Tadi Silakan. nanyanya sunat, sekarang kok segala sesuatu? Tadi sunat, kan tanyanya sunat pertama. Dengerin saya. Kamu percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya, percaya. Berarti tolong jelaskan kepada saya fungsi sunat menurut Al-Quran. Fungsi sunat ayat mana? Fungsinya sunat di Al-Quran gimana ya? Udah, kau tidur di bawah. Menjelaskan segala sesuatu kau bilang, tapi disuruh jelaskan sunat kau. Hah? Katanya menjelaskan segala sesuatu, ditanya tentang sunat. Hah? Makanya aku bilang kau nggak percaya sebenarnya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kau bohong. Silakan Ahmad. Halo? Halo, cek. Ya, silakan nyalakan kamera. Cek. Halo, cek. Ya, silakan Bang nyalakan kamera Ahmad. Gimana kabarnya Bang Edis? Sehat? Kabar baik Bang Ahmad. Silakan nyalakan kamera Bang Ahmad supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan. Oke, bentar. Ya, sudah saya kirim undangan, Bang. Silakan nyalakan undangan layarnya. Nah. Oke, sip. Bang, jangan bernapas. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman, tapi jangan kedeketan, Bang. Napas Abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip. Aman. Nah, ya, silakan, Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Begini, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran.
Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Seperti kata Al-Quran. Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka Bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar Bang. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya bacakan Bang. Kita Waduh. Ayat 1. Baik, saya bacakan. Okay. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik. Sekarang Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Saya percaya. Tolong, Anda percaya. Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan Bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Kalau umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu Abangku, yang kutanya Abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke? Silakan Abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran surat berapa Bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya Bang? Saya bacakan dari sini Bang. Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. sebelumnya beliau Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini Bang, karena Abang sudah memfitnah Bang. Bang, begini, karena Abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat?
Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu Abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong Bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada Abang, silakan menjawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh silakan. Baik. Tadi tema kita, Abang, saya bertanya, apakah Abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Tadi sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa Abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan Abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah Tuh kan gak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa? Perintah sunatnya? Di surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zolim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan, sebentar Bang, yang bilang Bang, dengarkan. Yang bilang Ibrahim sunat, gantian dulu Bang ya. Yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang. Dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada Bang di sini kitan, Bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai tafsirannya
Punya makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tad dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim makanya sebenarnya untuk saya teringat dengan ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambahkan ayat-ayat kepada kitabnya, dan celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Anda ini percaya tidak masalah. Bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Bang, di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda yang tidak mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang udah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya. Dan abang tidak percaya juga, bagaimana abang mau percaya sama saya kalau begitu? Kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Tadi abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 120. Coba abang yang baca. Abang yang baca. Al-Baqarah. Coba abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke. Baca. Dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar, ada nggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ada kata kitan di situ? Nih, dengarkan ya, Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan. Enggak, kata kitan di situ ada enggak? Kata kitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada kitan di situ, Bang? Tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Dan lalu abang mau nanya lagi, itu lagi. Bosan, Bang. Nah, saya sekarang satu pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata kitan nggak?
Ya Allah, ya Rob, ya Robbi. Nggak, dijawab singkat aja Bang. Gitu, Ada ya. nggak kata Kalau kitan? Udah deh, Bang. Kalau misalkan abang gak percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini aja. Percaya. Jangan ke situ lagi, sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi kitan. Fungsi kitan menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Saya mau tanya abang gak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi kitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi kitan. Aku satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. apa fungsi kitan menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir nih Bang. Apa fungsi kitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Jangan Silakan. saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Gimana? kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Kalian, Oh, Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami percaya. Oke. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh Bang? lagi ngapain? Kemana? Kemana? Ini tidak bisa jawab. baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkitan. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun malah ceramah, Bang. Menurut Quran bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip ayatnya. Fungsi dari khitan adalah supaya umat-umat melakukan begini dan begitu di dalam Quran, surat begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya tanya manfaat, saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut pedokter. Ya Allah, malah menurut dokter, saudara-saudara. Dan sungguh tiadalah suatu kaum yang ketika Anda berbicara kepada mereka sesulit dari kaum muslimin. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad,
Bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke, begini Bang. Jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Tidak menjelaskan segala sesuatu kan? Sudah aku bilang mereka ini nggak percaya. Mereka tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Mereka hanya di mulut saja. Oh, ternyata begini ya kualitas abang. Bukan Bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob, dengarkan dulu, makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa fungsi khitan menurut Al-Quran? Tuh, nanti saya jawab dipotong lagi. Silakan. Ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak, serius? Tidak, silakan. Oke, jadi begini Bang, Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya, di mana ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu Bang, astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab, dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124 ya. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa ayat berapa itu? Manfaatnya Bang. Surat berapa ayat berapa itu? Abang gak dihitan tidak masalah. Iya, surat berapa ayat berapa itu supaya dijauhkan dari penyakit. Surat berapa ayat berapa? Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, surat berapa itu Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke Bang, dengarkan dulu Bang. Kalau masalah itu, Abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, Abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada. Oke lah, Bang Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari Muslim yang menjawab berdasarkan Al-Quran, ya. Ya, kalau misalkan Abang takut ya begitu. Masalahnya begini, Abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, Abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan. Abang kalau misalkan dijelaskan, dijelaskan sama saya, Bang, Abang bilang bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran aja nggak dibuka, sudah aku bilang Bang. Nih, saya punya ini Bang. Nih, ini gambar bagus Bang. Nih, ini gambar bagus Bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan menjawab dengan Quran. Oke. Saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Abang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi sunat? Ketemu lagi sama si Rashid. Halo, Rashid. Apa? Gimana ini Sid? Gimana Sid? Lagi loh. Lagi kejar setoran, Edis. Kejar setoran? Maksudnya? Lagi kejar setoran. Kayaknya galak. Akhir-akhir ini galak banget lo diskusi. Jelas. Apa? Begini Rashid, kita ini kan perlu rumah apologet di sini. Memang cuma Cijuma aja yang APII cabang Kepri, APII cabang Jabar, APII cabang Makassar. Enak sekali dia ada APII di mana-mana. Kita harus ada dong rumah apologet di mana. Gimana? Islam Indonesia dibangun dengan biaya 300 juta. Pengurusnya
apologet Islam Indonesia, tanda tangan di atas putih, tanda tangan di atas putih itu biayanya 300 juta. Nginep 2 minggu di Swiss Bell. Jadi bukan main-main. Bukan cuma sekedar ini itu dan donasi atau donatur, nggak pakai gitu-gituan. Tapi percuma loh mereka support APII. Karena Juma sendiri kabur dari saya gimana? Nggak usah ke situ. Nggak usah percuma atau nggak percuma. Bukan percuma atau nggak percuma. Kalau lu mau menyamakan atau mau bilang masa APII ada di sini ya beda lah. Apologet Islam Indonesia itu biayanya 300 juta lebih. Dan iya, makanya saya bilang begini, Rashid. Gini, makanya saya bilang begini. Makanya saya bilang begini. Makanya saya bilang begini. Saya pun harus di sini ada rumah apologet. Supaya apa? Di mana? Supaya bisa melawan kalian ini. Di Amerika. Oh ya jelas dong. Nanti kalau rumah apologet di Indonesia buka pintu. Dong, kita rumah apologet. Perlunya? Loh, kalau di Indonesia berapologet, Rashid, pasti diketok rumahnya, digedor kayak anak bata. Di sana dibawain laras panjang segini-gini dikawal begitu, Jangan berlebihan. Lo kok berlebihan? Memang fakta lo, Rashid. Laras panjang itu antisipasi biar nih orang nggak bonyok. Rashid, kamu tahu nggak anak bata itu dikawal sama polisi-polisi bersenjata laras panjang? Tahu nggak? Memang. Iya, makanya aku bilang kalau umat Muslim ngomongin agama orang lain dikawal polisi. Kenapa kayak begitu? Coba alasannya apa? Karena kalian mau menang sendiri. Apakah itu jawaban ngerasa kayak orang-orang ngerasa kayak dia yang zolim tapi ngerasa terzolimi gitu? Sid, aku tanya sama kamu, ini jujur-jujuran Sid ya. Tahu nggak Sid? Ini siapa? Kamu pasti tahu ini siapa kan? Kenapa tahu ini itu? siapa? Tahu, pasti jelas. Zakir Naik, betul? Orang yang paling ditakuti, orang nomor 1 di negara ini. Orang yang nomor 1 di dunia ini, bahkan ngincar dia. Oke. Betul nggak waktu dia datang ke Indonesia, dia ngomongin agama Kristen, bahas Bible, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad? Betul? Betul, kerjaannya itu kok. Betul, memang kerjaannya itu. Nah sekarang, waktu dia ngomongin agama orang lain, betul nggak dia dikawal sama polisi? Betul nggak? Dikawal. Sekarang kita kasih contoh teman kita nih, anak bata. Siapa itu? Anak bata. Siapa itu? Kau pura-pura nggak kenal aja si Rashid. Kamu mau pura-pura terus loh. Yang ngomong. Kami itu begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditakut dalam-dalam di Danau Toba. Enggak, bukan itu yang saya bahas. Tiba-tiba slide berikutnya, kawan-kawan. Enggak, bukan itu yang aku bahas, Rashid. Bukan itu. Gini loh. Intinya begini, Sid. Itu yang menarik. Itu menarik. Itu dulu. Gimana menurut lo? Ya, menurut saya begini. Urat takutnya sudah kami tanam dalam-dalam di Danau Toba. Ya, baik, saya tanggapi Sid ya. Saya tanggapi Sid. Begini. Saya ini paling anti sama orang yang berpikir etnosentris. Orang yang berpikir kalau katanya mau dijawab, ini gimana sih? Bukan gini, Edis. Gimana? Kalau lu memang lu pernah mengatakan dirimu ahli Quran, dirimu adalah pakar Quran, dirimu hebat berdiskusi, dirimu apapun itu, gue punya fasilitas, gue pasang badan, lu diskusi dengan orang-orang dan biarkan orang di luar. Jadi kita comot-comot nih orang-orang nih. Kita comot-comot orang-orang yang gak pernah kenal yang namanya diskusi lintas agama. Lalu kita lihat, gue orang yang paling pertama melindungi lu kalau memang narasi lu tidak merujuk kepada penghujatan. Ya percuma kamu melindungi saya juga, Rashid. Masalahnya ini yang dilawan ini polisi. Memang kamu bisa. Emangnya kamu siapa? Makanya gue bilang lu gak tau gue. Makanya gue bilang begini. Rashid, dengar dulu. Dengerin dulu. Ketika lu ngomong kayak begitu, ketika lu ngomong apapun itu, gue cuma pengen buktiin. Gue cuma pengen mau buktiin nih orang diskusinya bener gak sih menghujat. Ternyata semua banyak orang. Karena apa? Karena memang
pada akhirnya terbukti bahwasanya apa? Nggak ada loh pertanyaan yang lu jawab. Tadi tuh gue simak elu lagi diskusi sama siapa. Edis, gini loh maksud gue. Lu bisa nggak sih sadar sedikit gitu kayak pas lu mau tidur nih, gue ajarin psikologi nih lo. Pas lu mau tidur, lu berpikir, iya ya, kok gue cuman bisanya ngarang-ngarang tentang penerjemahan Al-Quran, tapi gue sama sekali nggak paham tentang Bible. Lu pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Enggak. Karena saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Jawabannya begitu. Oke, udah bisa saya tanggapi. Kita kembali ke tema. Udah bisa saya tanggapi. Apa temanya? Rashid, begini. Enggak, kau kan tadi bilang, kau kan singgung-singgung masalah rumah apologet, masalah badan atau apa segala macam. Begini sih. Lu Edis, lu. Iya, makanya itu saya tanggapi. Rashid. Gini, dengerin. Gini Rashid. Lu nanggapin apaan? Gue nggak pernah ngebahas apa-apa. Lu yang duluan. Kamu yang ngomong duluan, makanya saya tanggapi. Agak lain lu. Mau lu gue cuma aja lu kabur. Sid, saya cuma mau minta pengakuan kamu nih. Saya minta pengakuan kamu. Kebiasaan banget lu, apa-apa pengakuan. Bener mau gak? lu gue tutuin juga. Dengar, bener juga. atau tidak bahwa kalau orang Islam bahas agama orang lain seperti ini contohnya, bener atau enggak malah dikawal oleh polisi? Oh jelas. Wow. Karena banyak yang tidak menyukainya. Benar. Sekarang, bagaimana kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam? Tidak masalah. Ini buktinya menghujat. Ini apa? Itu menghujat dia itu namanya. Menghujat dalam perspektif siapa? Perspektif apa? Harusnya Muhammad itu kalau keluar dari goa, dia tidak jadi nabi, jadinya dukun. Makan tuh. Teman-teman. Oke. Kami ini kawan-kawan, dengerin. Kawan-kawan. Saya tanggapi dulu. Gue lagi demen. Kawan-kawan, kami ini begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditanam dalam-dalam Danau Toba. Begitu seletnya, zet. Kawan-kawan, bantu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Rashid, dengar Rashid, dengar. Makanya saya tanggapi dulu. Bisa saya tanggapi nggak? Gini loh Rashid. Saya nggak bahas perkataan dia yang urat malu ditanam. Saya nggak bahas itu. Gini, saya ini orang paling anti dengan orang yang berpikir etnosentris. Karena masih banyak tahun 2025 orang berpikir begitu. Kalau suku ini begini, saya nggak ada. Saya paling anti sama orang begitu. Paling anti saya. Kita semua sama. Mau Bugis, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau apa, mau Arab. Sama kita warga negara Indonesia. Hak kita sama. Semua kita sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak usah ngomong yang lain-lain. Sekarang kembali ke tema. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini loh. Ini sama tinggi, duduk sama rendah. Dengar dulu ini loh. Kenapa ketika kami menanggapi, ketika kami membuat narasi-narasi dibilang penistaan, sementara kalau Zakir Naik bukan penistaan tapi dakwah, kenapa? Coba kenapa? Karena dia membuktikan sesuatu, dia tidak pernah keluar dari konteks dan tidak pernah bernarasi. Kasih contohnya. Kasih contohnya. Contohnya ketika saya balas hujatanmu tentang Nabi Muhammad SAW ketika kamu sudah overload, over kredit lah atau apapun itu, lu ngomong apa? Gue jawabnya apa? Buktikan, lu mau gue mengaku dan gue balikin ke lu, buktikan bahwasanya betul atau tidak Yesus itu tidak normal. Kira-kira bagus nggak gue nanya kayak gitu? Apa definisi normal itu apa? Loh, definisi normal itu adalah seorang laki-laki ketika menunjukkan kejantanannya, dia sudah dibilang bahwasanya dia adalah laki-laki yang sempurna. Kesempurnaan seorang laki-laki, dia bisa menunjukkan minimal bikin perempuan. Siapa yang bilang itu standar normalnya? Saya, dan saya belajar akan hal itu. Iya, itu kamu gimana? Dan saya belajar akan hal itu. Dari mana? Dengar Rashid. Begini, makanya saya bilang kalau kita pakai penggaris yang subjektif, kita nggak temu, namanya debat kusir. Kita harus punya definisi yang umum yang semua orang mengakui. Gimana kamu itu? Mulai gila dia. Tunjukkan kepada kembali ke tema aja dulu lah. Jangan kau lari kemana-mana. Gini loh. Kita sederhana aja. Gini loh. Intinya begini Rashid. Gini aja dah. Gini. Intinya begini. Kamu akuin nggak bahwa ada perbedaan
ada perbedaan perlakuan hukum antara orang Islam dengan orang Kristen? Jelas orang Islam cerdas, tidak menghargai orang lain. Dengerin, oke, Tuh kan? Makanya kalian tahu kan itu. Gue tanggapi. Ketika saya bernarasi atau berdiskusi dengan sopan dengan orang Kristen, bukan oten kayak lu, gue berdiskusi, gue selalu bilang, maaf pak, maaf, kalau begini itu tertulis, dan gue tunjukin tulisannya. Gue nggak keluar dari narasi, tidak keluar dari bahasa apa narasi dari AB sehingga menurut kamu penghujatan? Kenapa dia bilang harusnya Nabi Muhammad keluar dari goa, harusnya jadi dukun. Oke, sekarang boleh saya tanggapi? Baik, saya tanggapi ya. Gini Rasid, menurut kamu dukun ya seperti Ki Joko Bodo misalnya, betul nggak mereka bersemedi dalam gua, keluar dari gua dan jadi dukun, betul nggak? Enggak tahu, saya enggak tahu Ki Joko Bodo. Udah Sid, kalau kayak begini kita nggak bisa diskusi, kau tukang bohong. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ada loh, tidak tempat gimana suci? kau itu? Mereka pergi ke gua, keluar dari gua memang jadi dukun kan kayak begitu. Berapa lama? Terserah dia, pokoknya mereka bersemedi di gua, ya toh, ke gunung Kawi atau apa. Habis itu keluar dari sana mereka jadi dukun, memang benar. Oke, saya ladeni. Nabi, sebutkan nabi yang dilantik jadi nabi di gua selain Muhammad. Oke. Udah? Ya silakan. Tidak ada Nabi Muhammad doang. Makanya. Terus kamu bernarasi, narasimu apa? Coba lanjutin narasimu apa? Makanya saya bilang dia lain sendiri. Agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Karena nggak ada nabi yang masuk dalam gua dilantik jadi nabi di dalam gua. Pertanyaan saya, ketika ada laki-laki terkemuka di muka bumi ini, apakah betul yang ada di depan antara pahanya itu cuman aksesoris, letoy aja tidak pernah berdiri? Rasid, saya jawab ya. Saya jawab. Bagus. Ini hebatnya Yesus kami. Yesus kami itu nggak pernah ngaceng. Yesus kami itu mengalahkan keinginan. Kan kau dijawab tapi ribut. Gimana sih? Takut mendengar jawaban saya. Mengalahkan keinginan daging. Mengalahkan keinginan daging. Iya. Artinya apa? Jadi dengan cara dia mengalahkan keinginan duniawi, dia mengalahkan keinginan daging. Termasuk apa itu? Termasuk ingin menjadi raja, mengumpulkan kekayaan di dunia, mengoleksi banyak istri. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Kau dengar dulu, dengar. Kabur. Loh, pandangan-pandangan Rasid ini kan pandangan-pandangan orang-orang Wahyudi. Mereka, ya, orang-orang Wahyudi, mereka berharap seperti itu. Mesias yang mereka harapkan itu seperti Daud. Ya, membawa pasukan, membawa bala tentara, mengalahkan kerajaan-kerajaan di bumi, lalu menjadi raja, memerintah Israel dengan membawa Israel jaya seperti itu. Itu yang diinginkan. Ya kan? Tetapi tidak. Ya kan? Bukan seperti itu Mesias yang sesungguhnya, bukan seperti itu. Gitu loh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Rasid. Aduh, ya teman-teman, sini sudah berapa jam ya teman-teman ya? Sebentar teman-teman, kita cek dulu. Sudah 2 jam 47 menit teman-teman ya. Nah, si Rasid naik lagi nih. Kenapa kau kabur? Jangan ditolak. Kenapa kau kabur tadi? Oh, kabur. Gue datang lagi dengan akun yang lain, lu bilang kabur. Udahlah. Kemana akunmu kemana?
bahasa pengecut semuanya. Makanya kena ban kan? Kena ban kan? Iya dong. Itu makanya karena bahasamu nggak beres. Bahasa saya nggak beres. Bahasa saya nggak beres. Dengar Rashid, dengar ya, dengar. Sekarang Yesus dong, kami, boleh nggak? Yesus kami itu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Betul. Ia memang dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Beda 180 derajat sama nabimu. Jangan. Kabur, jangan bahas nabiku, ampun. Jangan bahas nabiku, ampun. Edis, jangan pakai ketawa-ketawa itu berisik banget, sumpah berisik banget. Jangan bahas nabiku, ampun. Rashid, coba saya tanya sama kamu, betul tidak Muhammad mempunyai banyak istri? Macet. Rashid, betulkah Muhammad mempunyai banyak istri? Seberisik ini, kalau gue pakai aplikasi di sini seberisik ini. Betul nggak Muhammad mempunyai banyak istri? Banyak. Nah, betul tidak dia mengambil harta? Kau mau tanya aku. Betul tidak dia mengambil harta jarah perang? Mak, takut. Gonimah. Takut. Takut apa? Takut. Kok takut apanya? Kok tiba-tiba gue yang ditanya? Tadi kan kamu sudah membahas tentang bagaimana pria normal harus begini, harus begitu. Iya, pria normal karena dia tidak berpuasa. Rashid, dengarkan ya. Kamu tahu nggak? Dengar. Kamu tahu nggak? Saya mau jawab kok. Kau panas, kau gelagapan. Kau gelagapan. Gini nih. Oke, diam dulu. Gelagapan, jangan gelagapan. Dengar, diam dulu. Saya terusin dulu narasi saya. Cuman kamu terus yang bicara dari tadi. Biar saya bicara. Dari tadi kau sudah bicara. Sekarang saya bicara. Dengarkan saya bicara sekarang. Gini Rashid. Silakan kabur. Kalau takut silakan kabur. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana diskusi agama ini berlangsung, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana penjelasan jawaban yang diberikan Edis TV. Dan dari diskusi ini kita harus memahami dan kita harus belajar, serta kita diingatkan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya di dalam menunaikan akan keyakinannya di dalam peribadatan haruslah di dalam rangka menunaikan atau menaati akan perintah Tuhan, perintah Allah yang ada di dalam kitab suci. Yang dilakukan ataupun yang kita taati bukanlah perintah manusia, bukanlah perintah nabi ataupun rasul, tetapi setiap kita melakukan perintah Allah yang disampaikan melalui para nabi dan juga para rasul, agar kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang mempermuliakan Allah. Jadi teman-temanku, setiap kita teruslah membaca firman Tuhan agar kita mengerti apa yang menjadi perintah Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita tidak salah langkah, tidak salah jalan, tetapi kita hidup menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.